Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Silvin, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Najratul Islifa dengan NIM 2511011132 dari kelas BKD dengan mata kuliah Mikrokonseling Lanjut yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan penjelasan beserta contoh narasi dari ke-13 skill counseling. Yang pertama yaitu ada multicultural from silent and culture counselor, yaitu memahami latar belakang budaya tanpa bias. Nah, contoh kalimatnya itu, bagaimana situasi di sekolah barumu sebagai murid pendatang? Bagaimana situasi di sekolah barumu sebagai murid pendatang? Bagaimana situasi di sekolah barumu sebagai murid pendatang? Perbedaan logat di daerah seringkali disalahpahami oleh orang lain. Bagaimana situasi di sekolah barumu sebagai murid pendatang? Perbedaan logat di daerah seringkali disalahpahami oleh orang lain. Bagaimana situasi di sekolah barumu sebagai murid pendatang? Perbedaan logat di daerah seringkali disalahpahami oleh orang lain. Yang kedua, ada attending behavioral, di mana ini menunjukkan perhatian penuh lewat bahasa tubuh. Silakan duduk nyaman dan ceritakan apa yang mengganjal di dalam pikiranmu. Duduk nyaman dan ceritakan apa yang mengganjal di dalam pikiranmu. Duduk nyaman dan ceritakan apa yang mengganjal di dalam pikiranmu. Silakan duduk nyaman dan ceritakan apa yang mengganjal di dalam pikiranmu. Saya di sini mendengarkanmu dan ceritakanlah perlahan. Yang ketiga ada silent observation skill, di mana mengamati bahasa tubuh dan juga nada suara konsli. Bagaimana hubunganmu dengan teman-teman di kelas saat ini? 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 Mulutmu berkata aman, tetapi tanganmu tampak agak sedikit tegang. Kemudian yang keempat ada open and close question, di mana menggunakan pertanyaan untuk eksplorasi dan juga konfirmasi fakta. Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman saat berada di sekolah? Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman saat berada di sekolah? Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman saat berada di sekolah? Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman saat berada di sekolah? Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman saat berada di sekolah? Apa saja yang biasanya mereka lakukan kepadamu saat berada di kantin? Yang kelima ada encourage, paraphrase, dan juga summation, di mana memberikan dorongan, mengulang inti pembicaraan, dan juga merangkum keseluruhan. Bisa diceritakan kejadian di kelas kemarin? 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 Jadi mereka merusak barang-barangmu dan juga mempermalukanmu di depan kelas. Yang keenam ada reflection of feeling, di mana menangkap dan juga menyatakan kembali emosi konseli. Bagaimana perasaanmu setelah kejadian perundungan semalam itu? Bagaimana perasaanmu setelah kejadian perundungan semalam itu? Bagaimana perasaanmu setelah kejadian perundungan semalam itu?
Bagaimana perasaanmu setelah kejadian perundungan semalam itu? Kamu merasa sangat putus asa dan juga tidak berdaya ya? Kemudian yang ketujuh ada reflection of meaning, yang dimana menggali nilai hidup di dunia di balik cerita konseling tersebut. Menurutmu apa yang paling hilang dari sekolahmu sekarang? 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 Artinya rasa aman di sekolah sangat penting ya bagimu. Kemudian yang kedelapan ada focusing, yang mana mengarahkan fokus pembicaraan pada hal-hal tertentu. Banyak hal yang terjadi, bagian mana yang paling mengganggumu saat berada di sekolah? Banyak hal yang terjadi, bagian mana yang paling mengganggumu saat berada di sekolah? Banyak hal yang terjadi, bagian mana yang paling mengganggumu saat berada di sekolah? Banyak hal yang terjadi, bagian mana yang paling mengganggumu saat berada di sekolah? Banyak hal yang terjadi, bagian mana yang paling mengganggumu saat berada di sekolah? Mari fokus pada pembicaraanmu dalam menghadapi perlakuan mereka ya. Yang kesembilan ada influencing skill, yaitu memberikan pengaruh positif atau arahan yang logis. Apa rencanamu untuk menghentikan perlakuan mereka agar perlakuan mereka bisa dapat berhenti? Apa rencanamu untuk menghentikan perlakuan mereka agar perlakuan mereka bisa dapat berhenti? Apa rencanamu untuk menghentikan perlakuan mereka agar perlakuan mereka bisa dapat berhenti? Apa rencanamu untuk menghentikan perlakuan mereka agar perlakuan mereka bisa dapat berhenti? Apa rencanamu untuk menghentikan perlakuan mereka agar perlakuan mereka bisa dapat berhenti? Nah, melaporkan perundungan itu adalah tindakan yang berani untuk dapat melindungimu sendiri ya. Yang ke-10 ada confrontation, di mana menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan dan juga tindakan dari konseling. Bagaimana caramu menyingkapi teman yang menjauhimu? 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 Kamu merasa benci disakiti, tetapi mengapa masih saja membela mereka? Yang ke-11 ada skill sequencing and structuring the interview, di mana mengatur alur tahap wawancara konseling. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita atur apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Kita petakan dulu masalahnya, lalu kita susun rencananya secara bersama. Yang ke-12 ada skill integration, di mana menggabungkan berbagai keterampilan secara alami. Menceritakan bagaimana tadi kamu mempertahankan sejauh ini.
Nah, kamu terluka, tetapi namun kamu punya keinginan kuat untuk terus bangkit. Menceritakan bagaimana tadi kamu mempertahankan sejauh ini. Nah, kamu terluka, tetapi namun kamu punya keinginan kuat untuk terus bangkit. Yang terakhir atau yang ke-13 ada self personal theory counseling, ini mana gaya khas konselor memadukan teori dan juga kepribadiannya. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang terbaru. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang terbaru. Bersama-sama kita dapat ubah trauma ini menjadi kekuatan yang baru. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang terbaru. Bersama-sama kita dapat ubah trauma ini menjadi kekuatan yang baru. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang terbaru. Bersama-sama kita dapat ubah trauma ini menjadi kekuatan yang baru. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang terbaru. Bersama-sama kita dapat ubah trauma ini menjadi kekuatan yang baru. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang terbaru. Bersama-sama kita dapat ubah trauma ini menjadi kekuatan yang baru. Sekian yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Silvi, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni.